Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarona bisilatil arham wa nahana ani tafaruqi wal uzwan amma ba'du. Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian, dari beberapa hari Aki mendongeng, banyak tanggapan-tanggapan yang Aki kumpulkan. Nah, hari ini kita obrolkan ya. Yang pertama adalah dari Kang Teddy dari Surade sama Sukabumi Selatan. Beliau bilang, Ki, kenapa di dalam debat publik para calon bupati, wali kota, dan gubernur itu tidak dibahas masalah kependudukan dan KB? Apakah ini tidak penting? Itu satu. Menurut Aki begini, dulu Aki pernah menulis bahwa ada 4 masalah setelah otonomi daerah tentang KB ini. Yang pertama, tidak ada demo KB. Tidak ada tuntutan dari rakyat. Ini kan tidak ada tuntutan sekarang. Ayo, kamu jadi bupati, saya dukung asal KB gratis. Kan tidak ada itu. Jadi tidak ada tuntutan dari rakyat. Yang kedua adalah bukan janji politik. Nah sekarang para pimpinan atau calon kepala daerah tidak ada yang menyebut ke situ. Malah ada yang agak tidak mau menyebut itu. Dari kelompok-kelompok tertentu tidak mau. Karena itu adalah takut dan lain sebagainya. Malah takut. Itu Aki sudah masuk ke situ. Yang ketiga, tidak ada penekanan dari atas. Tidak menjadi isu sentral. Bahkan sekarang stunting pun tidak tersentuh oleh mereka. Hanya ada 1-2 lah yang membahas para calon bupati dan wali kota ini. Di mana-mana ramai. Yang keempatnya adalah tidak ada advokasi dari independen, dari LSM, dari mana, kan tidak ada. Jadi ini beratnya. Sedangkan pertanyaan-pertanyaan untuk dibahas di dalam debat pilkada itu ditentukan oleh KPU dan panelis. Nah, kita tidak masuk mungkin advokasi ke sana. Tidak masuk materinya. Kata Aki juga kan waktu presiden juga itu kan. Ketuanya kan Pak Imam Prasojo. Imam Prasojo itu kan orang yang ngantornya di BKKBN itu paling sering. Dia itu ya. Tapi tidak masuk. Padahal dia ketua panelis. Ini mungkin advokasi dari kita yang tidak menyentuh ke sana. Sekali lagi Aki, kelemahan kita itu tidak ada tuntutan dari rakyat. Bukan janji politik, tidak ada penekanan dari atas, dan tidak advokasi dari independen. Itu yang menjadi catatan Aki ya. Itu ditulis oleh Aki sejak tahun 2024 atau berapa itu ya. Ditulis di mana-mana dan disebarkan melalui pelajaran-pelajaran dari Aki. Itu yang pertama. Yang kedua, obrolan kita dari Kang Ee. Kang Ee ini Bandung Barat ya, dari Cisarua. Tapi aktif di WA-nya Sebandung Raya. Dia penulis, dia juga pengkaji. Yang ketiga juga pembuat lagu, bagus nih Kang Ebe. Nah, dia bilang, Ki, setelah saya telusuri tadi malam dan saya dengarkan penjelasan Aki tentang 7 mustika Sunda, itu sebetulnya hakikat kehidupan itu komplit di sana, Ki. Ya betul. Betul menurut kita. Jadi kalau ada orang yang menyebutkan bahwa orang Sunda itu harus ada imtak dan imtek, itu sudah ada di situ. Karena cager, bager, bener, pinter, singer, panger, turnanyer, mau apa lagi? Ya, jadi jangan dibilang tidak ada kepemimpinan. Kepemimpinan yang mana? Kan disebut ya, nyaeta anu cicing Nabi birit leuwih imana satangtung batu. Dituruban ku handeulem, ditunjangan ku hanyuang. Digawena teu jauh ka bedug dek ka anak kadulang. Di mana eta? Nyaeta dina nanjeur, kemajuan yang harus dicapai. Sedangkan panger harus ungut kaliduan, tidak boleh orang Sunda ke bawah-bawah ke sana-sana, kairin ku Cikih ke bawah ku Cileucap. Jadi filosofinya makanya di dalam tulisan M.A. Salmun Aki baca
itu adalah dilambangkan. Si Mustika 7 ini dimenangkan oleh anak bungsunya yang kemudian diberi pesantren untuk diajarkan Mustika 7 itu di pesantren. Tentu saja pakai ayat-ayatnya, cager di mana, ayatnya bager di mana, itu kan komplit di dalam 6.666 ayat dan 114 surat itu di dalam Al-Quran. Selamat Kang E. Jadi Kang E ini filosofinya dikorek gitu, dibicarakan. Itu yang dikatakan Kang E. Kemudian Aki tertarik dengan filosofinya Kang Imam. Kang Imam ini sekarang menjadi sekretaris DPPKB Karawang. Beliau itu ahli filosofi. Jadi yang disebut dengan komunikasi dengan diri pribadi itu adalah ketika orang lain tidak paham kepada kepentingan kita sehingga dia mengkritik, dia mencaci, tapi kita tidak mempermasalahkan. Nah itulah yang disebut dengan hakikat. Karena apa? Karena kita ingin berjalan dengan tenang dalam posisi dan karakter kita sendiri. Itu Kang Imam. Jadi banyak ya yang bercerita tentang itu. Jadi filosofi Pak Edi Purnomo yang sering ya dari Garut memberikan filosofi kepada kita. Dan yang ada lagi yang nyentil adalah Kang Budi dari Subang. Si Kang Budi ini sekarang menjadi sekretaris ini, kalau tidak salah jadi sekretaris juga di Subang. Aki banyak kelewat tentang cerita gubernur. Kelewat naon? Kelewat apa Pak Budi? Beliau bilang bahwa Kang Aher saja, karena beliau sendiri kan angkatan kesininya, Kang Aher saja Aki kelewat. Jasa Kang Aher itu adalah Bandara Kertajati. Oh iya. Dan Pelabuhan Internasional Patimban di Subang. Itu adalah jasa-jasanya Kang Aher. Dan sedang berjalan. Oke. Jadi Aki begini, mohon maaf nih Pak Budi dan kepada semua, yang Aki bahas tidak bisa seluruhnya. Yang pertama pengetahuan Aki terbatas, yang Aki tahu juga sudah lupa lagi. Misalnya kalau zamannya Pak Solihin, itu rak gantang itu kalau diuraikannya itu luas sekali ya. Apalagi zaman Pak Aang dan lain sebagainya. Betul, memang yang terakhir Pak Aher itu banyak lagi jasanya ya kepada kita. Ya hanya tentu saja Kang Budi juga sama setuju dengan saya bahwa jasa Kang Aher tentang kependudukan dan KB rada sedikit terkocar-kacir atau tergoyahkan setelah diganti Pak Ahernya. Jangan disebut, ya pasti sama siapa lagi kalau sudah Pak Aher adalah Pak Ridwan Kamil. Si Kang Budi, jadi Anda hati-hati. Itulah kawan-kawan sekalian, banyak lagi obrolan-obrolan kita yang bercerita tentang kepada apa yang dikatakan dongeng-dongeng kita ini. Sekali lagi, Aki hanya sekedar mengarahkan. Nah, dengan begitu, apakah kata Kang itu cager bager benar pinter itu bisa dikatakan dikaitkan dengan program kependudukan KB? Ya pasti bisa lah. Pasti bisa, karena dengan norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera itu atau NKKBS itu atau keluarga berkualitas itu atau keluarga sejahtera itu tentu adalah jarak anaknya harus diatur supaya dia mendapat pendidikan ya, gizinya harus segera ditingkatkan. Kalau saja kita stunting ini 25% misalnya di negara kita, itu nanti kita akan kehilangan 1/4 daripada generasi yang bagus. Betul tidak? Karena ai urang mah pan kitulah di lembur mah asal hirupe asrip. Ya begitu. Dan ini jangan disalahkan kepada siapa-siapa. Kita pembangunan yang bagus. Apalagi sekarang sampai ada makan gratis untuk anak sekolah. Tapi itu juga dibahas oleh Pak Yusar. Bahwa makan gratis untuk anak sekolah itu bukan untuk menurunkan stunting, karena anak sekolah mah sudah 7 tahun ke atas, itu hanya untuk meningkatkan gizi saja. Jadi begitulah. Tapi daripada tidak kita harus, kalau kita habis 1 triliun 2 triliun untuk memberikan makan kepada anak sekolah kita, itu akan ada manfaatnya di masa yang akan datang.
Karena generasi emas tahun 45 itu bukan edel-edel itu, ya, tetap harus berpatokan kepada pembangunan berwawasan kependudukan dan pembangunan berkelanjutan. Ya, kalau penduduknya tidak terkendali, ya tetap atuh bisa akan merosot lagi kita itu, baik dari aspek kesehatan, aspek pendidikan, dan aspek daya beli yang sekarang diramaikan oleh pilkada, terus diceritakan, tapi kadang-kadang calonnya juga tidak paham, ngomongnya ya itu makan namanya juga pilihan rakyat. Silahkan saja ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan nanti tanggal 27 kita sehat untuk memilih pemimpin-pemimpin kita. Siapa saja yang sesuai dengan hati nurani dan kepercayaan. Jangan yang didasarkan kepada pemberian materi. Nu diberi duit, nu diberi beas, repot ya teman. Kalau sudah gitu negara kita tunggu aja kehancurannya. Mudah-mudahan tidak. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.